bareng. Hari ini kita diberi ilmu, diberi akal yang sehat, kesehatan, kesempatan di hari ini dalam rangka IKM, mengimplementasi IKM. Sebenarnya yang lebih ahli aja Pak Sudiman kan. Jadi saya membuka aja kemarin apa yang kami dapatkan di Banda Aceh selama belajar 1 hari ya Pak ya. Nah, jadi dipadatkan di situ kata pematerinya segera bebaskan ke teman-teman, jangan ditunggu lagi. Kenapa? Karena sekolah lain sudah mendaftar, intinya di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini mengawal dari implementasi IKM ini, kita mau kemana nantinya. Jadi kita dikenalkan dulu ini loh, kurikulum Merdeka. Kalau kita nggak mengenalnya, kalau kita tidak mengetahuinya lebih dekat, lebih dalam lagi, kita nggak tahu apa ya kurikulum Merdeka itu. Sama seperti tahun-tahun yang lalu, beralih ke kurikulum 13. Kita gini juga, berasumsi lagi yang begini. Nah, di kesempatan ini saya hanya mengajak teman-teman berdiskusi aja apa yang kami dapatkan di Banda Aceh kemarin mengenai kurikulum Merdeka. Mungkin terlintas di Bapak Ibu. Saya kemarin di Banda Aceh itu saya inginnya kalau ikut pelatihan itu seperti ini, saya kurang suka duduk ngantuk yang iya kan, ngantuk dengar dari pagi sampai sore ngomong aja di depan saya ngantuk. Tapi saya maunya, dan hari ini pun juga saya nggak mau ngomong sendiri aja di sini, karena apa membawa ibu bapak mengantuk pastinya. Karena saya kalau berharap kemarin pelatihan itu menghasilkan ada produknya yang mau dibawa pulang, itu yang saya inginkan dari kemarin itu. Ini loh bendanya, ini loh isinya, ini loh bentuknya, ini loh benda barangnya yang akan ibu laksanakan di sekolah ibu masing-masing. Maunya saya. Tapi nyampe situ namanya implementasi, berarti hanya menyampaikan, mengenalkan ini loh kurikulum Merdeka itu. Ibu bapak nanti sekolah mau kemari loh. Seperti itu sepertinya. Yang itu apa sih gimana? Menyampaikan ibu mau kemana, nanti sekolahnya apa yang dipakai nanti di BGP-nya, di balai guru penggeraknya. Jadi kita terdaftar dulu dari sana. Nah, sebelum sampai kita ke sana membicarakannya, tentunya kita bertanya-tanya. Dan saya yakin dan percaya Bapak itu sudah mengetahui apa itu kurikulum Merdeka. Sudah pasti ya kan? Karena sudah buka PNM kan? Sudah ada yang selesai Bu? Ada yang dapat sertifikatnya? Ayo tunjuk tangan yang sudah selesai. Yang sudah 1 topik? Baru 1. Sudah 1 topik. Oh banyak betul ya. Topiknya berapa Bapak Ibu yang harus kita selesaikan? 5. Oh 5? Berapa ayo? Itu fiturnya, yang di PNM itu ada fiturnya ada 5. Tapi kalau topik yang mau kita selesaikan di pelatihan mandiri berapa? 12. Berapa Bu, Bapak? Yo, dari buka belum? Saya makanya saya nggak bicara sendiri di sini. Saya mau berkomunikasi aja karena bawaan saya kalau berbicara materi di depan itu saya ngantuk, asli ngantuk. Tapi kalau katanya buat ini Bu, buat ini Bu, saya bilang itu karena nggak ngantuk. Itu yang saya lakukan kemarin, kan? Ya inilah nanti saya sampaikan apa yang saya dapatkan di ikut pelatihan. Nanti akan saya tambahkan dari Pak Sugi. Pak Sugi mungkin lebih detail lagi nanti untuk menjelaskan. Kenapa hari ini dikumpulkan Bapak kita semua? Karena semua terlibat dalam nanti menentukan kita kemana di
BGP nanti. Kita kemana mau sekolah kita? Tidak hanya satu guru dan tidak hanya beberapa guru dan tidak hanya kepala sekolah saja yang menentukannya. Nanti kalau kepala sekolah saja yang menentukannya, nanti di belakang Bapak milih misalnya sekolah mandiri ya, belajar mandiri. Loh, saya kan nggak tahu karena nggak ada diskusi. Nah, inilah saatnya nanti 3 hari ke depan kita akan mendiskusikannya. Kemana kita? Jadi jangan tanya nanti, kan Ibu Saryati yang bikin kurikulum merdeka. Kan Ibu itu aja yang bikin, saya kan enggak. Saya kan masih K13. Jangan ada lagi timbul pertanyaan nanti setelah kita terdaftar di BGP. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju Bapak? Ibu? Jangan suaranya Pak. Mana nih Pak? Nanti kita bulan Januari kita mau tak mau seperti yang dibilang Bapak tadi, kita sudah terdaftar di BGP. Yang tahun ini sudah lewat. Kita belum mendaftar karena kita belum diskusikannya. Nanti kalau Pak Bu daftar aja, kita yang kacau. Ya kan? Didaftar misalnya belajar berbagi. Apa yang belajar berbagi itu nanti? Kita belum tahu. Nah, ini hari kita diskusikan 3 hari ke depan kemana kita mau dibawa. Kemudian kurikulum merdeka. Kalau kita bertanya dalam hati, banyak ya, hampir semua. Siapa yang kalau saya tanya saat ini yang mau pakai K13 apa kurikulum merdeka? Ayo yang K13 tunjuk tangan. Tidak ada, berarti taman. Selesai ya. Bukan kita tinggal, tidak. Bukan tidak kita tinggal, tidak. Tidak ada cerita tinggalkan K13, tidak. Nanti kita akan pelajari berikutnya di kurikulum merdeka. Berarti kita setuju akan atau mungkin sudah ada yang sudah melaksanakan atau sekali lagi ada yang sudah melangkah ke kurikulum merdeka? Ada? Jangan nanti Bu Sarina sok tahu, saya aja udah lewat jauh, ibunya masih di sini kan gitu. Makanya saya nggak mau ngomong sendiri, saya maunya berdiskusi supaya apa namanya? Jangan si ibunya asik sendiri aja. Mana pendapat kami kok nggak diberi? Kenapa ibu asik sendiri lah, ibu jalankan aja lah kurikulum merdeka sendiri kan gitu kan? Nah, jadi saya mengajak dulu. Saya ini terbatas ilmunya, nggak sama dengan anak-anak muda ini. Terus terang aja, ini sebenarnya nggak ada nih ilmunya di sini nih, di diri di depan nih, pandai-pandai aja nih. Jadi saya minta diluruskan nanti sama bapak-bapak ibu yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, yang muda-muda. Semangat Bapak. Semangat itu ya. Jadi kalau di kurikulum merdeka itu, kalau sudah ada yang menjalaninya, tolong kasih ini aja Pak, nggak perlu. Oh saya ini masih salah, nggak perlu. Nggak ada yang salah kata Bapak itu yang di sana tuh, Ibu tuh yang di sana. Nggak ada yang salah kita nih Bu. Semua benar. Hanya saja mungkin ada yang kurang tepat langkahnya, ada mungkin yang kurang, mesti harus diperbaiki, nggak salah. Kita jangan takut disalahkan. Seperti siapa kemarin yang bilang, salah itu berarti untuk menambah ilmu kita. Kalau bagi saya ya, ini salah Bu. Oh berarti kita mikir, berarti ini salah, kita perbaiki. Bukan berarti salah-salah aja, bukan seperti itu ya. Jadi setuju ya Bapak Ibu ya. Kita kemana sekarang? Ke kurikulum merdeka. Terpaksa mau tak mau ya kan. 2023 kita sudah wajib mengikuti kurikulum merdeka. Nah, sekali lagi kurikulum merdeka itu kira-kira apa ya Bu? Ini sebelum jauh nih kita nih. Nah seperti tadi juga, Ibu Sari sok tahu kurikulum merdeka apa kurikulum merdeka itu. Mau dilaksanakan tapi nggak tahu isinya, sama juga saya kata. Apa kira-kira yang terlintas di otak kita? Satu kata atau 2 kata? Merdeka. Ya Pak Salwa, ini yang lagi semangat-semangatnya nih jadi guru. Oke. Ya Pak. Kalau kata merdeka, Ya. biasanya kan terbebas dari penjajahan. Oke. Bebas Jajah dulu dari ya Pak ya? keterikatan. Oh, betul. Oke, kalimat. Bebas dari keterikatan. Oke. Kedua, bebas dari penjajahan. Oke, betul. Nah, yang saya pertanyakan, ini kurikulum merdeka. Iya Pak. Berarti yang sebelumnya Tidak merdeka. tidak merdeka. Nah ini loh mau kita luruskan ini. Mau kita luruskan
Terus Kemarin catatan. jadi kalau menurut pemikiran saya, kalau Iya, menurut Pak. Merdeka ini kan itu kreativitas guru atau sekolahnya Ya. tidak terikat dengan peraturan atau terkekang dengan hal-hal lain dari pemerintah. Ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak. Ini nampaknya yang bikin ini ya, tugas asing. Iya. Jadi kurikulum Merdeka itu sebenarnya kalau yang saya dapat, mungkin Bapak Ibu juga berpikiran. Kadang kita banyak nih asumsi, ganti menteri, ganti lagi, apalagi ganti presiden, ganti menteri, ganti presiden, ganti menteri, ganti lagi. Apa masih ini Bu? Masih terngiang di otak kita seperti itu? Ya. Ayo satu yang jawab. Ayo. Ini kita mau meluruskan dulu. Kita nih mau dibawa kemana kan gitu. Kita luruskan dulu nih asumsi-asumsi kita. Masih terngiang nggak di otak kita? Nah tahun depan ganti lagi. Nah tahun depan ganti lagi. Ada masih Kak? Ada. Kita luruskan. Setuju ya Pak Ahmad ya? Setuju kan? Nah kita luruskan dulu karena tadi untuk bersama. Bukan sendiri dan bukan kepala sekolah saja yang akan melaksanakannya nanti. Nah karena ini memang bakal lanjut nanti ke realitasnya di lapangan, apa itu P5, kemudian bagaimana menyusun rencana pembelajarannya, CP-nya, ke sana nanti dia. Jangan nanti, ibu itu kan sendiri, ya udah ibu itu bikin CP sendiri. Nah nggak seperti itu ya. Nah kurikulum Merdeka yang saya tahu ya, atau mungkin kawan-kawan tahu ya. Nah, kalaupun tahun yang lalu nih guru yang mengajar di tahun 70-an, maka tidak ada Merdeka di situ, tidak ada 13. Siswanya ada yang jadi dokter nggak? Ada. Ada yang jadi polisi nggak? Ada. Itu berkat siapa? Guru. Guru berdasarkan apa? Kurikulum, bukan? Iya tetap ada kurikulumnya. Kenapa harus berubah-berubah? Ayo siapa jawab? Perkembangan zaman. Ayo. Pergantian orang. Satu-satu sayang. Satu-satu. Nah, karena berapa tahun yang lalu gurunya hebat loh. Anaknya didikan jadi polisi, jadi tentara. Nah kurikulum K13 ada nggak anaknya di dokter? Ada. Ada nggak anaknya yang hebat-hebat? Ada. Itu didikan siapa? Guru pakai apa? Kurikulum mana yang udah sepakat bersama lah, bukan dibuat sendiri, bukan? Ya kan? Nah sekarang pertanyaan itu, apakah kemungkinan di kurikulum Merdeka di anak tidak jadi tentara atau tidak jadi dokter? Ayo. Apa kira-kira yang bikin perubahan itu? Bukan perubahan sebenarnya. Signifikannya apa kira-kira? Ya Bapak Ibu, apa kira-kira? Untuk berkelanjutan itu kurikulum itu apa kira-kira penyebab? Ya dulu jadi dokter juga, sekarang jadi dokter juga. Apa kurikulumnya? Satu ya Pak, apa? Tuntutan? Zaman ya kan? Nah, balik kita ke zaman. Saya yang sekolah tahun 90 aja PKHP kan? Ada PKHP nggak? Ada PKHP. Nonton TV aja kalau saya di kampung nggak ada. Nah sekarang kita lihat anak-anak kita masih kecil sudah tahu jago berselancar di sosial media, ya kan? Nah dengan itu pemerintah merancang lagi ke depannya tentang kurikulum. Jadi kita disuruh atau bukan disuruh, ngikutin apa yang sudah disepakati beliau-beliau yang di atas sana, yang ahli-ahli itu. Seperti yang dibilang Pak Salwa tadi, yang mereka itu dulu kita kasih buku, kasih tujuan, kalian tentukan sendiri kemana. Dulu ya, bukan seperti itu ya. Nah, ditentukan tujuan, materi ditentukan, tujuan di buku diciptakan kan, buku dikasih, materi dikasih, tujuan juga ada kan di buku guru kan? Ada nggak Bapak Ibu K13? Ada kan? Nah, di kurikulum Merdeka yang ditentukan capaian tujuan. Kalau di K13 apa itu capaian tujuan Bapak Ibu?
Indikator. Hah? Yuk, satu orang. Biar nggak ngantuk. Pepa nih. CP. KD. Kalau K3 apa tuh? CP itu apa? KD. KD yang mungkin coba yang Bapak depannya aja deh. Ayo, kira-kira apa? Hah? KD. Ayo, apa bedanya indikator dengan KI? Sama apa beda? Beda. Beda. Jadi CP itu kalau dulu kita pakai di kompetensi ya Pak ya. Kompetensi sekarang makanya di CP itu ada kompetensi sekarang 2 aja. Kompetensi sama apa tuh dulu Pak? Materi ruang lingkup materi di CP itu sekarang. Jadi mereka sudah tentukan itu kalau ada yang udah buka CP. Yang SLB punya. Udah. Bidang dia apa Bu? Ya, buka yang mana? Buka yang mana? Oh, yang lebih rinci ya, Bu. Yang SLB punya. Kita punya yang SLB, jangan tengok yang Iya, lain. kita punya. Yang SLB CP-nya kalau di yang Ibu buka, di situ kan ada yang Ibu kelasnya fasenya ada kan? Iya, ada Di fase itu ada lagi kelas, ada mata pelajarannya lagi kalau yang SMP SMA. Ibu buka yang mana? Kalau untuk buka sih udah buka, Bu, cuma sekedar buka aja. Oh iya, itu ya. Sudah. Ayo yang lain. Pak Sunda, agama nih. Oh kan? Itu nanti nggak setuju katanya itu nanti itu. Ayo. Oh ngikut ya, iya juga. Oke, Bu Irma, sudah buka CP-nya? Ayo siapa lagi yang udah buka? Yang buka CP. Karena kita udah dapat dari Pak apa kemarin? Pak Sukri ya. Sama Bu Tuti. Hampir sama bahannya, nggak beda. Cuma ini karena saya ditugaskan aja nih, jadi saya berkuat-kuat juga sebentar di sini, bentar aja nggak lama-lama. Sama di CP itu sudah ditentukan sama pemerintah, tapi di situ panjang. Kita ambil ruang lingkup materinya. Lingkup materinya apa? Baru kita tuangkan. Kemana lagi Pak? Di situ Pak? Habis ke CP kemana Pak? ATP. ATP kemana lagi Pak? Modul. Nah, lagi ingat nih. Untuk Bapak Kepala Sekolah kayaknya lagi ingat ya Pak ya. Sekarang saya nggak ingat. Kita kayaknya harus yang selama ini kita belum pernah lakukan bikin apa? Modul ajar. Nah di kurikulum Merdeka mau tak mau kita harus bikin modul ajar. Tidak bisa tidak pakai modul ajar. Nah, pasti itu. Mau tak mau pakai modul ajar. Di mana kita ambil? Silakan PPFM. Sesuaikan dengan karakter kita di sekolah. Sekolah jangan pakai sekolah yang tinggal di tepi pantai, di gunung. Kita apa namanya ini? Dataran. Ini sungai. Jadi nggak sama. Kebutuhan kita di sekolah, apalagi kebutuhan anak didik kita tidak sama dengan daerah lain. Nah, dari CP itu kita tentukan, kita lihat karakteristik anak, kita lihat karakteristik sekolah. Dari mana kita menentukan karakteristik itu semua? Kita buat dari visi dan misi sekolah. Merujuknya ke sana. Visi misi sekolah itu juga dirancang oleh para warga sekolah. Di mana letaknya? Jadi dari CP ternyata nanti melihat sambil ruang lingkup materinya, kita lihat ke karakteristik anaknya, kita lihat ke karakteristik sekolahnya, lalu kita munculkan di visi misi sekolah, lalu dari situ nanti kita berjalan menuju ke yang lain-lainnya. Apalagi Pak Sudi, kira-kira Pak Sudi? Aku lanjut sih. Apalagi kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Nah seperti itu aja, kita nih mau mengenal kurikulum Merdeka itu apa sih? Nah, Merdeka di situ guru tadi menentukan kemana tujuannya. Apa tujuannya? CP-nya sudah tentukan. CP di situ misalnya saya analogikan kita mau ke Medan. Ini pemerintah nih ke Medan ya. Bilang sama gubernur pergi ke Medan. Itu CP-nya, tentukannya. Tujuannya Medan. Nah mau ke Medan, Ibu ini mau jalan
sekolahnya. Jadi ke situ nanti Pak kalau kita memilih sekolah kita mau kemana, gitu ya Pak ya. Ada lagi yang mau ditanyain kira-kira? Kira-kira kurikulum Merdeka itu seperti apa ya tadi ya? Apa ya? Seperti apa tadi ya, Bu Sofi? Ayo. Kita nih apa sih yang kita buat nanti di 2023? Memang harus wajib. Nggak boleh lagi, nggak boleh tidak. Dan tidak ada yang berubah. Coba kalau ibu bapak baca itu semua nanti, materinya ada di PMM semua. Baca nanti alur ceritanya kemana, alur tujuan pembelajarannya kemana, asesmennya muridnya. Di PMM ada 5 fitur. Apa aja Bu yang di PMM ya sudah buka PMM? Ayo, yang sudah buka PMM. PMM itu apa Bu Irma? Platform Bu Irma. PMM itu apa Bu Irma? PMI itu. Ayo, apa PMM? Ini nih. Platform Merdeka Belajar. Platform Merdeka Belajar yang sudah dibuat. Apa nama badannya? Ya kalau kita di PMM itu semua ada di situ, coba dibuka. Tapi cukup banyak. Kalau rajin bukanya semua ada di situ. Mau bahan ajar ada di situ semua. Tinggal pilih fase. Nah, fase A, fase apa Nana? A, kelas. Fase tidak sama dengan kelas. Enggak. Ya Pak ya, Pak ya. 0 sampai 7 tahun. Ya Pak Satria ya. 0 sampai 7 tahun. Fase tidak sama dengan kelas. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Itu marah tuh. Aduh Pak Jo marah dia. Fase tidak sama dengan kelas. Fase dia 1 sampai 3 tahun. Itu fase. Ya. Yang mana fase A Bu Nana? 0 sampai 7 tahun. Itu mental usia. Kalau kelas 7 kelas 1 sampai 2. fase A. 1 sampai 2. Fase B 2, 3. 1 2 udah tadi. Ingat. 4 Itu kalau usia beda dengan fase lagi beda dengan kelas. Fase dia jaraknya 1 tahun sampai 3 tahun itu fase. Dalam satu fase itu harus diselesaikan nanti materinya. Ya materi yang kita buat. Kemudian kelas 1, 2, 3 fase A, B 3, 4, C 5, 6, D, yo D. 7, 8. D berapa kelas ya Pandi? Jangan menung Pandi. Masih ada ya, tenang aja. 7, 8, 9. Iya, 3 kelas, 1 fase 7, 8, 9. Kemudian fase E 10 aja. 10 saja. Kemudian yang fase F kelas 11 dan 12. Nanti kalau datang lagi ke materi kita lanjut nanti nih materi pembuatan P5-nya. Nanti kalau ditanya dari awal fase itu kayak penting untuk kita ingat ya, diketahui ya. Fase tidak sama dengan kelas. Kelas itu fase itu 1 sampai 3 tahun rentang waktunya, 1 fase. Nah kelas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mana Pak Sugi tadi? Kira-kira ada lagi yang mau kita bahas? Apa lagi ya? Kira-kira apa Pak yang mau kita bahas lagi? Kadang saya nggak ingat. Nah, itu dia. Kita nanti akan belajar cara membuat modul. Nah, kemarin belum sampai materi di situ. Kata pematerinya Bu, kalau membahas sampai ini Bu 3 hari dulu. Belajar modul untuk 3 hari lagi Bu. Katanya, sekarang kita 1 hari nih Bu. Sudah dikasihnya aja panduannya ada, nanti saya kirim. Kalau panduannya ada apa-apa. Modul Ibu di fitur PMM itu ada 5. Ayo, belum sampai pertanyaan saya tadi kan bukan ingat. Ada 1 ada apa? Ayo. Kak lagi. Ayo. Yang perlu kita selesaikan sampai bulan ini ya Pak ya, harus ya Pak ya. Oh, banyak ambil. Harus bulan ini yang 1 fitur. Yang 5 fitur yang pertama apa Bapak Ibu?
Buka Google. Yuk. Fiturnya Pak, coba buka PMM-nya. Ada berapa? Ada 5 fiturnya. Nah dalam fitur yang mau kita selesaikan itu ada di pelatihan mandiri. Itu ada beberapa topik dan ada beberapa modul di dalamnya yang mau kita selesaikan. Kalau sudah selesai itu, kita lanjut nanti diskusi mau kemana Pelatihan atau mandiri, Karya. yang lain-lainnya, modulnya nanti lagi. Ada ketemu Bapak berapa fiturnya di situ? 5. 5 apa aja Bapak? Pelatihan mandiri, Ya, terus Karya. Asesmen murid, asesmen murid, perangkat ajar, apalagi membuat kelas, pelatihan mandiri, karya, multi karya, komunitas itu tambahan. Jadi ada 6 ya. Ada 5 yang fitur di PMM itu yang komunikasi apa? Komunitas. Komunitas itu tambahannya. Jadi itu wajib kita buka ya Bu ya. Setuju nggak Bapak Ibu itu kita buka dalam 3 hari ini? Boleh. Mau tak mau harus, nggak boleh tidak. Wajib. Kayaknya kemarin udah waktu butuh tidak datang semangat kali. Dah siap 1 modul udah gitu kan. Rupanya tidur ya kan. Nah, jadi mau tak mau nih kalau kepala sekolah kita minta nanti di Januari kita harus menentukan kemana ya dari sekarang kita tentukan. Nggak bisa dari Januari. Nah kalau kita nggak buka sepertinya Pak ya, kalau nggak kita buka kita ngambang. Kalau kita buka nanti jelas ya, oh ini kita cocoknya kemarin nih. Jadi nggak perlu nih kayak pertanyaan kayak apa tadi, apa sih mandiri, apa sih berubah, apa sih berbagi, nggak perlu saya jelaskan. Nah itu PR. Mentang-mentang nggak tahu bilang PR ya kan. Oke, itu di situ nanti ditemukan. Coba Ibu buka. Saya dalam beberapa hari makanya saya selesaikan rapor itu selesai. Hari Sabtu saya letakkan rapornya supaya ngejar buka PMM tadi Pak. Nggak apa-apa kan Pak, walaupun udah siap ujian supaya rapor siap. Mantap kan? Makanya saya mau dalam beberapa hari ini Sabtu rapor udah saya tekan sengaja memang saya buka selama seminggu ini. Banyak betul. Harus kita buka, nggak boleh tidak, jangan tidur kita. Di Aceh Tamiang sudah banyak loh Pak sekolah penggerak, ya kan? Ada kemarin waktu kami pelatihan seluruh di Aceh 3 ya Pak, yang guru penggeraknya 3. Ini banyak juga di Aceh Tamiang juga karena kami kemarin bisa sama SMK, nggak tahu saya di SMK ya. Kami waktu belajar SLB aja, SMK aja. Dan waktu pelatihan ini saya kepengennya seperti itu. Yang saya dapatkan selama ini gabung itu di yang K13 itu pun kemarin itu kita nggak ada ini ya, nggak ada buku, ada tujuannya untuk SLB apa ya? Namanya tanya-tanya kan? Kita adopsi dari sekolah lain, boleh? Bukan nggak boleh, boleh. Kita adopsi dari sekolah Jawa, ada istilahnya itu ATM. Apa itu ATM Bu? amati, tiru, modifikasi. Bukan, apa itu ATM? Ayo Bapak. ATM kita punya semua dan itu pun harus kita miliki. Boleh, nggak boleh tidak. Bukan berarti nggak boleh kita miliki. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Iya boleh. ATM juga. Kalau diamati aja ya udah nonton aja dong. Diambil. Amati, tiru, modifikasi. Ya, ambil, tiru, modifikasi. Oh iya. Ya. Boleh, bukan nggak boleh. Boleh apa ya? Boleh ya kan? Nah, boleh, bukan nggak boleh. Yang untuk anak yang standar apa itu kita bilang di sini daksa ya? Nah, itu tadi kembali ke kebutuhan anak. Pentingnya lah itu asesmen. Asesmen tidak bukan hanya di tim aja. Semua guru harus memiliki asesmen. Nah, kenapa? Kenapa bisa begitu? Ketika menjelaskan itu, ya? Kenapa harus kita semua guru? Oh, saya ini kan guru agama, saya ini kan guru IPS, ngapain saya asesmen anak? Loh, yang diajari siapa? Ya kan? Murid kita, anak yang diajari, bukan untuk
ya kita harus di asesmen dulu, melangkah dari asesmen. Asesmen itu kayaknya udah lama kita belajar dari Pak Fakih sudah, dari siapa lagi itu, ya semua sudah punya. Ya Bu Irma ya, apalagi Bu Irma nih, anak yang dipegang anak autis harus lengkap, Bu ya. Jangan diharapkan dari tim asesmen, tidak. Tim asesmen nanti akan bekerja sama dengan guru. Asesmennya tidak hanya murid saja, ke orang tuanya, ya kan Bu Tika ya? Seperti itu ya, ditambah asesmen itu ya? Nggak seperti itu? Iya ya? Mengetahui anak awal, ya kan? Awal ya? Awal itu asesmen, apa namanya itu? Asesmen ya, termasuk asesmen ya? Awal kita masuk ke kelas. Nih kayak kemarin saya ketemu anak yang udah pindah dari SD kemarin. Masa kerjakan ini matematika? Nggak seperti itu ya kan? Kita kenalin dulu dia, suruh dia dulu megang tengokkan dulu. Oh kira-kira dia nih kenal huruf apa enggak kan gitu ya? Setidaknya lah dalam kelas itu kan. Kan setiap hari Bapak Ibu melakukan kan? Di dalam RPP itu ada langkah awal, proses, akhir. Awal itu kita harus tahu dulu anak itu. Nah Ibu saya gini ngomong aja dalam kelas nggak ada ya, insya Allah kita sama-sama laksanakan ya. Mengingatkan kita laksanakan dalam kelas kita awal, proses, evaluasi atau akhir. Nah setingkat apapun, setingkat memakaikan sepatu pun harus kita awal, tengah, masa ya tiba-tiba pasang sepatu ini ya kan? Nah, itu Ibu Adil itu yang paham ya kan? Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi? Panjang lebar apa lagi ya? Kira-kira apa yang bisa kita bahas? Kita diskusikan. Modul Bapak, tadi Ibu? Bu. Ya Pak. Buat modul tadi Bu. Buat modul. Mau modul langsung ke modul. Pakai waktu Pak. Udah pelatihan kita belum kan? Ayo. Modul untuk sementara silahkan TPM. Selanjutnya mau cari ini ya Pak ya. Narasumbernya boleh, atau kita buat di sini narasumbernya boleh, kita punya waktu tertentu kayak kalau modul ya Pak ya. Untuk sementara silakan Bapak KPMM. Sudah KPMM semuanya? Sudah. Tugas apa kita tadi yang pertama dulu? Menyelesaikan topiknya. Ada yang dibahas sampai sini? Dalam berapa hari rentang waktu kita selesaikan itu persetujuan dengan kepala sekolah. Berapa hari kira-kira Bu kita selesaikan? Rambut udah siap semua kan? Udahlah. Ada yang belum? Saya disambil-sambil. Jadi saya makanya bisa ngomong karena buka-buka. Banyak kali Bu. Cukup banyak yang disampaikan di PMM itu kalau kita buka. Cukup banyak. Mau CP nggak usah cari-cari lagi Bu, udah ada di situ. Tapi ambil yang SLB, yang pendidikan khusus. Di CP itu Ibu buka CP-nya, udah Ibu buka CP-nya Ibu. Bapak tengok yang nomor 3-nya yang untuk pendidikan khusus. Sudah ya? Nah, yang poin 3-nya itu ada beberapa di situ, ada PAUD, ada SD. Yang di SLB-nya, yang pendidikan khusus yang kita buka. Ada kan Bu? Dari situ nanti CP-nya kita tentu. Tapi kita belum sampai ke situ. Karena materi kita belum ada sampai situ. Untuk membukanya itu banyak di situ. Di PMM itu semua ada di situ. Coba mulai hari ini coba kita intip-intip. Bukan intip ya? Gimana itu bilang? Karena memang harus wajib kita pelajari, dan itu nanti untuk bahan kita diskusi selanjutnya. Kira-kira apa? Ada pertanyaan? Apa kita selesaikan itu tugas di mandiri, pelatihan mandiri? Saya rasa untuk sekedar pengantar kurikulum Merdeka. Mana Pak Sugi tadi yang bisa menambahkan, atau bisa yang lain menambahkan? Tidak menutup kemungkinan mungkin saya ada lupa atau mungkin ngawur kemana-mana ngomongnya. Boleh ditambahkan sekedar untuk pembuka IKM-nya yang lebih kurang apa yang disampaikan pemateri kami ini
waktu di Banda Aceh dari sore pagi sampai sore seperti itu. Tolong Bu sampaikan ke kawan-kawan yang paling utama dulu paradigma kita terhadap kurikulum merdeka. Nah, jangan lagi ganti lagi, apa lagi, ganti lagi. Kurikulum bergantinya itu 10 tahun sekali. Itu berganti ya, bukan ada signifikan perubahan ya. Kesinambungan sama berganti berbeda ya maksudnya kan. Kalau kurikulum merdeka K13-nya masih di situ, cuman diganti-ganti namanya. Tujuannya kemana? Ya tujuannya ke anak itu tadi, menilai karakteristik anaknya dulu, menentukan awalnya dulu, sama kan di K13 juga gitu ya. Maka awalnya dulu kita kerjakan. Nah mengenai profil sedikit ya. Kalau saya salah tolong dibantu ya. Profil itu ada profil Pancasila itu di P5 itu ada 6 dimensi di situ. Apa aja ya, Bapak Ibu ya? Ayo di profil sedikit nih kita belum sampai ke situ, belum kita belum sampai ke situ. Saya pribadi belum sampai kita ke P5-nya karena belum kita laksanakan. Sebenarnya sudah kita laksanakan. Cuman formatnya belum kita isi. Di K13 ada profil Pancasila. Siapa bilang nggak ada? Di kurikulum sebelumnya PMP itu apa? Pelajar Pancasila kan? Pancasila. Nggak ada yang berubah sebenarnya. Masih belajar Pancasila kita. Di profil Pancasila ada 6 dimensi. Apa yuk? Sebelum saya tutup. Satu-satu yang tiga. Satu, dua. Ketuhanan yang Maha Esa. Nyambung. Satu, bertakwa dan beriman kepada ya. Yang kedua apa, Bode? Ada 6 dimensi di profil Pancasila itu. Ayo, P5 itu pemuluh apa? P5. Bentar apa, sabar ya. P5 apa merupakan? P5. Ayo, P5 apa? Gimana kita mau lanjut? Saya juga nggak ini juga. Nanya aja nih. Ayo, P5 apa? Sebelum kita ke profil Pancasilanya. Nggak ada apa? Nggak ada akun. Di Google banyak. Di ID belajar, coba buka. Di ID belajar, semua ada di situ. ID belajar, nggak perlu ada akun. Nah, yang ada akun ya silakan ya. Project ya Pancasila udah kan? Aman, udah kan? Ayo, di profil Pancasila ada 6 dimensi yang kita apakan di situ, yang kita harus ketahui lah. Saya nggak pandai berbahasa ya, bagaimana cara berbahasa. Yang harus kita tahu ada 6 dimensi. Ya udah buka Google mana? Ada 6 dimensi di situ. Satu tadi saya sebutkan Mutika, bertakwa dan beriman atau beriman bertakwa sama ya. Kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua apa? Mandiri. Kebinekaan. Kebinekaan Global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima Benalar. Etis. Yang keenam kreatif. Jadi kalau udah buka Google selesai urusan semua ya kan? Nah itu juga lah, belajar nggak apa-apa. Kalau udah buka Google semuanya selesai. Jadi di profil belajar itu ada yang harus kita tanamkan di situ, ada 6 dimensi. Ya kan Bapak Ibu ya? Kira-kira apa lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau selanjutnya ya mungkin sebagai pembuka ya sekedar itu, karena materi kemarin sampai di situ. Habis itu lanjut ke PMM. Jadi kata siapa ya? Kata saya aja dulu ya. Kalau mau tahu kurikulum merdeka, solusinya, yuk PMM. Ayo, 1, 2, 3. Kalau mau tahu kurikulum merdeka, solusinya PMM. apa tadi PMM? Platform Merdeka Belajar. Ya, coba intip buka di situ, saya cukup gak capek bukanya. Udah penuh nggak ya? Keluar deh sebagian, jadi nggak teringat lagi. Jadi Bapak Ibu yang masih cemerlang, yang masih daya ingatnya
fokus lagi kayak yang lajang-lajang nih, ya kan, masih fokus lagi. Jadi tolong bagi sama kami yang jarang membuka-bukanya, nah, kan gitu ya, setuju Bapak Ibu ya? Bu, di sini inilah Bu, Bu di sini inilah Bu, boleh kan? Itu bebas buka di situ. Sekarang yang belum punya akun, ini ngaruh nanti dengan persentase kita. Yuk, Bu lupa udah ya? Akun udah bisa. Yang bisa login ke PMM, udah ya? Semua ya. Tapi aman kita Pak. Kita lanjutkan tugas kita tentukan nanti kita kemana, kita mendaftar dan kita lanjutkan tugas-tugas berikutnya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jadi Bapak Ibu yang itu tadi kembali ke yang mudah-mudahan tolonglah bantulah kami ini. Ini kemarin saya kepengennya suruh Pak Mut ke Banda Aceh tentang itu, pengen tahu gitu kan. Pengen tahu kali apa sih kurikulum merdeka itu. Pikir 3 hari itu bahas menghasilkan produk. Itu yang saya inginkan pribadi itu, menghasilkan produk hasilnya saya bawa pulang. Itu yang saya inginkan. Kalau saya pergi begitu, inginkan saya begitu. Ternyata ya ini seperti saya ini juga. Kita depan meluruskan ini loh Bu, Bapak, kurikulum merdeka itu. Jangan Ibu anggaplah, jangan Ibu berasumsi lagi. Gaji ganti ini, ganti lagi, jangan kayak gitu Bu. Itu yang disampaikan ke kami. Nah, meluruskan ini loh kurikulum itu. Jangan lagi ini ya gitu. Jadi diluruskan. Ini loh langkah kerjanya. Kalau mau tahu langkah-langkahnya sudah disediakan pemerintah, tapi sesuaikan dengan keadaan di sekolah kita dengan murid kita. Seperti itu. Kalau mau yang ada produknya mendapatkannya sendiri Bu ke sekolah. Iya Pak, ya Bu ya. Itu yang saya mau kan itu kemarin itu. Saya pikir kan implementasi 1 hari, lanjut ke produk ada hasilnya gitu. Ternyata tidak rupanya. Yang saya inginkan gitu. Saya tidak langsung dikasih panduan PPI. Bu, hasil PPI-nya lama Bu. 3 hari Bu kita membuat ini. Nah, jadi nggak sampai di situ. Cuma dikasihnya panduan-panduan segala macam nanti saya kirim melalui WA terus. Karena memang itu yang dikasih. Sama seperti yang saya sampaikan ini, mungkin lebih kurang nanti disambung sama Pak Sudiman atau besok. Mungkin kalau waktunya hari ini sudah habis, mungkin besok boleh disambung. Tapi saya berharap, saya juga merasa bertanggung jawab karena disampaikan di sana, dikumpulkan di Banda Aceh itu hanya satu sekolah satu. Mungkin karena kita SLB kita 2 di sini, mungkin kita hanya 2 sekolah SMK 1. Jadi tanggung jawab itu berat itu, bukan nggak berat. Kalau saya nggak sampaikan, nyantung di saya. Sementara di sana sudah disampaikan. Jadi berat tanggung jawab saya. Sebagai sudah disuruh ke sana. SMK 1 kemarin kami SMK sama SLB bisa. Karena SMK kemarin bahas P5. Saya kepengen kali itu. Yang dibahas P5 itu hasilkan produk. Apa sih P5 itu? Dan sampai hari ini saya belum sampai ke situ. Apa sih P5 itu? Hasilnya apa sih? Dari awal, tengah, awal proses, akhir itu saya kepengen kali tahu. Cuma kemarin kami dipisah Pak. Ininya kelasnya. Yang membahas P5 kemarin SMK. Kami cuma implementasinya. Meluruskan aja, ini loh Bu, jangan nanti Ibu sampaikan ke kawan-kawan Ibu, salah ganti presiden, ganti lagi. Itu kan yang ditekankan. Itu saja yang ditekankannya, karena memang diluruskan kurikulum merdeka itu seperti apa. Kira-kira sampai di sini udah ada terbuka sedikit ya Bu? Belum ya Bu? Udah ya Bu ya, Bapak ya? Kira-kira gimana? Atau ada yang mau ditanyakan? Udah ya Bu ya? Bosen udah ya? Ngantuk udah. Gimana? Kami juga istilahnya kan kemarin alhamdulillah kita udah Ya, diberikan materi kan ke sini ya. tentang membuka paradigma Iya. kalau kurikulum merdeka belajar itu ya seperti Bu sampaikan tadi gitu. Cuma ayo sama-sama ngerjain Iya, hasil betul. dari selanjutnya. Tidak sendiri-sendiri ya Ibu ya. Nah di kurikulum merdeka, apalagi ini sedikit-sedikit nih kemarin dapat P5 itu tidak sendiri ya ternyata Bu. Tidak sendiri. Kita berkelompok, pakai tim, dan ada yang mengkoordinatornya. Nah, jangan sendiri-sendiri.
itu bagaimana Ibu? Kira-kira udah terbuka lah ya, udah banyak lah dapat ilmunya. Kemarin dari Bu Putih, dari Pak itu, dari Google, dari YouTube. Gimana Bapak Ibu, kita selesaikan? Selanjutnya kembali ke PLN itu, kita buka pelatihan mandiri, kita selesaikan masing-masing. Dan tidak boleh kongsi ya Bapak Ibu ya, karena akunnya masing-masing, jadi jangan kongsi. Siapa yang sudah menyelesaikan 3 topik? 3 topik. Baru satu. Baru satu ya Pak? Itu sistemnya di situ, kalau salah balik lagi ya Pak? Iya, Bu. Suruh pelajarinya lagi balik ya kan? Padahal kita udah nonton videonya sampai habis. Iya. Kok bisa gitu Pak? Nah, itu orang IT lah itu, gak bisa Pak? Karena belum pandai. Belum pandai ya? Saya kadang berpikir gini Pak, ini kayak game gitu kan? Kalau belum Anda menyelesaikan 5 kali, 4 kali, nyatanya seperti ini Pak. Saya tes 1 modul, saya catat jawabannya. Soalnya sama, saya pikir soalnya beda. Ya, kok lebih banyak lagi salah daripada yang tadi. Jadi saya pikir gini, ini Ya, game. cak lagi, Bu. Karena ada waktunya Pak. Kalau mungkin sudah selesai dalam rentang waktu itu, Anda selamat berhasil katanya. Apa gitu Pak? Dan soalnya juga diacak, Bu. Mau lihat cara ya? Ya kan, tapi kan kita kan mesti ingat ini tadi soalnya ini kan gitu kan. Coba Pak Urul nanti yang tahu. Saya cuma ngerjakan yang ini. Oke, mungkin sekian. Ada yang mau dibahas lagi, Bapak Ibu? Mungkin besok Pak Sudi akan menambahkan panjang lebarnya lagi karena kami berdua kemarin. Ada yang menanyakan Bapak Ibu? Mohon ya diselesaikan ya pelatihan mandirinya ya, masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, besok kita lanjutkan lagi. Mungkin ada salah-salah kata saya, mungkin kurang tepat menyampaikannya. Saya ini buktikan kan, kapan dia berbahasa Indonesia? Ibu tahu, saya ini berbahasa Indonesia tahun tandeng selama di Medan. Taman SMA ke Medan mulai berbahasa Indonesia. Selama di Padang, no bahasa Indonesia. Jadi agak belepotan ini, minta maaf. Minta maaf lahir dan batin, ngomongnya agak berlepotan ya kan. Bukan agak, memang berlepotan ya kan. Nggak masalah Uni. Ya Bu Nana? Nggak masalah Uni. Oh nggak masalah, oke terima kasih kalau begitu. Sekian, mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah-salah. Kepada Allah saya minta ampun. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh itu ada kami. Ibu udah sering Bu. Saya ibu udah sering Hah? Ibu udah sering udah sampai. Udah sampai belum? Buat kisah. Udah lagi. Ya ada. Absen, yang belum absen. Oh saya makanya enggak. Yang belum absen, absen. Yang belum absen, absen. Sari absen. Sari. Ibu Sari Mabupau. Ibu Sari Mabupau. Belum. Nanti bang, nanti nggak kesimpan aku matiin. Bang, Saya lama tidak tolong. bukan. Nanti nggak kesimpan aku matiin. Ya,